Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian banyak 27 derajat. Namun yang perlu kita pahami, ini hadis orang semua paham. Orang semua sudah pernah dengar. Tapi apakah semua orang mendapatkan 27 derajat? Ini yang mau kita kaji. Rupanya ada orang-orang yang dia salat berjamaah tapi tidak sempurna mendapatkan 27 derajat. Kenapa? Karena dia tidak belajar bagaimana ilmu salat berjamaah. Dia rajin jamaah, rajin sekali, tapi ilmunya tidak ada. Akhirnya 27 derajat tidak dia dapatkan secara sempurna. Sebelum kita membahas hukum-hukum dalam salat berjamaah, saya membaca daripada kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Ada di sini sebuah kisah bahwa وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُعَدُّونَ فَوَاتِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مُصِيبَةً. Bahwasanya ulama-ulama salaf dulu, ulama-ulama hebat, artinya bersih, ilmunya banyak, mereka ketinggalan salat berjamaah itu mereka anggap sebagai musibah yang sangat besar. وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَرَجَ إِلَى حَائِطٍ لَهُ yakni hadiqah nakhl. Ada seseorang dari ulama salaf tadi, dia pergi ke kebun, hadiqatun nakhl, kebun kurma. Dia kebun kurma. Akhirnya dia pulang dari kebun kurma mengejar salat asar di masjid. Dia cepat-cepat. Akhirnya tiba di masjid, masjidnya sudah tutup. Dan dia tidak mendapat salat berjamaah asar. Dia salat, dia pulang ke rumahnya. Apa kata dia sama orang-orang? Ashhidukum alayya anna haiti alal masakin sadaqah. Saksikanlah bahwa kebun kurma saya ini, kebun kurma yang telah melalaikan saya dari salat berjamaah, semua kebun kurma saya sedekahkan kepada fakir miskin, karena dia telah melalaikan saya dari salat berjamaah. Luar biasa pahala salat berjamaah. Kemudian ada lagi, sudah pernah saya saya ceritakan juga di sini. Ulama salaf itu apabila ketinggalan salat jamaah, yu'zuna anfusahum 7 ayyamin. Mereka menakziahi diri mereka sendiri selama 7 hari. Kalau kita bertakziah memberikan kata-kata sabar kepada orang yang ditinggal oleh pasangannya, yang ditinggal oleh orang yang dia cinta, sabar. Tapi ketika salat berjamaah tertinggal, kita jarang mengucapkan kata-kata sabar ke diri kita sendiri. Padahal itu seharusnya kita menakziahi diri kita sendiri, karena Allah tidak memberikan kita kesempatan menggapai pahala yang sangat besar, 27 derajat.
Jadi kenapa bahkan solat berjamaah itu tetap disyariatkan walaupun dalam perang? Walaupun dalam perang tetap solat berjamaah, kata anjuran Rasulullah SAW. Karena luar biasa fadilah jamaah dari pahala dari solat berjamaah. Kalau kita kadang masuk ke masjid nggak ada lagi orang, kita mau jamaah misalnya. Ini sering ataupun jarang diamalkan di Indonesia. Jarang sekali diamalkan. Ada namanya solat mu'adah atau solat i'adah. Misalnya gitu. Orang sudah solat asar, sudah selesai solat asar, tiba-tiba ada datang satu orang, dia masuk. Ini orang ini selalu berjamaah, dia ingin mendapat pahala yang besar 27 derajat. Tiba-tiba dia nggak dapat orang, mungkin dia tertidur, mungkin dia punya kesibukan sehingga tertinggal sabar. Dia datang ke masjid, nggak ada lagi orang. Kita bantu ini orang, kita bantu, kita solat sama dia, solat berjamaah. Kan sudah solat asar, tidak apa-apa. Itu namanya salat i'adah. Kita tetap niat sholli fardhu asri 4 rakaatin i'adatan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat asar 4 rakaat mengulangi, itu niatnya. I'adatan, mengulangi karena Allah Ta'ala. Kita mendapat pahala sunnah karena tadi kewajiban sudah selesai. Karena kita mau mengawani ini orang supaya dapat 27 derajat, bagi dia wajib, bagi kita sunnah. Kita mendapat pahala lagi. Tapi ini jarang diamalkan. Mungkin kita bisa amalkan nanti, mungkin kalau kita ketiduran ataupun nggak ada lagi orang yang jamaah, kita bantu itu orang. Itu tetap sunnah, pahalanya luar biasa. Kemudian hukum berjamaah. Hukum berjamaah itu sebagian ulama kayak Hambali mengatakan itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Kalau Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat, sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat dikuatkan. Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Ada lagi ulama yang lain mengatakan kalau salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Kalau dia salat sendirian, salatnya tidak sah. Sebagian ulama, luar biasa, karena fadilah yang ada di dalam salat berjamaah. Makanya kita usahakan betul salat berjamaah. Ada lagi hukum salat berjamaah itu dalam hukum yang 5. Ada kalanya salat berjamaah itu sunnah, ada kalanya dia makruh, ada kalanya dia haram. Salat berjamaah ada yang haram. Yang pertama sunnah, seperti yang kita kerjakan seperti ini. Itu hukumnya sunnah. Makruh ketika kita berimam dengan orang yang dia orang fasik. Kita tidak tahu nih orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar. Misalnya dia pemabuk atau penzina, menjudi. Kita tahu ini orang nih, tiba-tiba jadi imam. Bagaimana kita di belakangnya? Salat kita makruh tapi tetap sah. Karena kita akan was-was di belakangnya. Ini berterima enggak salat saya ini? Itu makruh hukumnya, tidak dapat fadilah berjamaah. Atau orangnya itu ahli bid'ah. Misalnya kita beda pemahaman dengan dia, makanya kita tidak asal salat. Yang penting saya salat berjamaah. Enggak seperti itu. Kita harus lihat masjid yang kita tempati, siapa imamnya. Ini penting sekali kita perhatikan. Makanya kalau orangnya sudah beda dengan kita keyakinannya, kita salat di belakangnya, apakah salat kita sah? Sah, tapi makruh. Ada kadang yang tak baca bismillah, padahal dalam mazhab Syafi'i bismillah itu apa? Termasuk ayat dari Al-Fatihah. Dia enggak baca bismillah. Syukur-syukur kalau dia baca bismillah secara sir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau tidak baca sama sekali, itu kita makruh salat di belakang dia. Kemudian ada kalanya salat berjamaah itu haram. Ada kalanya haram. Kita salat berjamaah di tanah itu adalah tanah sengketa atau tanah magsub yang dighasab dari orang lain, dirampas dari pemiliknya. Ini tanah nih. Kadang nggak tahu kita ada sebuah masjid, mungkin tanahnya itu diambil paksa dari orang lain, tidak secara izin orangnya.
kita sholat di masjid itu atau di tanah yang diambil secara paksa itu, kita haram sholat di atasnya. Makanya nanti ada pembahasan khusus. Kalau dia misalnya mau sholat waktu asar mau habis, tapi dia masih berada di tanah sengketa yang luas, nanti kalau saya nggak sholat, saya ketinggalan nih. Gimana caranya? Ada yang bilang dia sholat aja, sholat tapi sambil jalan. Coba kita bayangkan. Ada nanti rinciannya tersendiri membahas tentang sholat. Kemudian 27 derajat. 27 derajat itu 20 tingkatan daripada orang yang sholat sendirian. Ada ulama fikih yang mengatakan, yang kita pahami bahwa 27 derajat itu orang yang sholat sendirian itu mendapat 1 pahala, orang yang berjamaah mendapat 27 derajat. Ada ulama fikih yang mengatakan di setiap rukun itu mendapat 27 derajat. Misalnya dia baca Al-Fatihah, orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah membaca Al-Fatihah nilainya 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Ruku orang yang sholat berjamaah 27 derajat dibanding orang yang ruku sholat sendirian. Sujud juga begitu. Jadi setiap rukun sholat itu ada 13, atau ada yang mengatakan nanti 18, ada 17, ada 19, itu sama saja semua. Kemudian dalam salat berjamaah, apakah kita berimam dengan orang yang kurang fasih bacaannya, tajwidnya salah-salah? Ini orang tahu kita tajwidnya salah-salah, luar biasa. Bisa merubah arti yang dia baca. Makanya banyak syekh-syekh kita itu di Lebanon, kalau imamnya itu tidak fasih, bisa mengganti arti dari kalimat, misalnya iyyaka, enggak pakai tasydid. Itu apa artinya? Kalau yang seharusnya artinya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kalau tidak pakai tasydid, iyyaka, itu kami menyembah cahaya matahari, menyembah sarang laba-laba. Coba kita perhatikan. Itu yang kita berimam dengan dia. Dia itu syekh itu, dia muporkah, dia salat sendirian memisah diri dari jamaah. Tapi memang ada pendapat supaya kita jangan kaku-kaku sekali. Ada 2 pendapat memang. Yang pertama itu kita tidak sah mengikuti dia karena memang bacaannya hancur. Ada pendapat yang kedua, mungkin ini lebih kalau kita misalnya di masjid itu nggak tahu kita bacaannya, tiba-tiba kita dengar bacaannya hancur rupanya, kita mau pisah nggak enak lagi. Sudah ikut pendapat kedua aja. Pendapat kedua, al-amru bi'tiqadil imam la bi'tiqadil ma'mum. Selama imamnya itu merasa saya masih sah salat, mengimami salat, berarti kita masih sah mengikuti dia walaupun bacaan dia hancur. Nah, seperti itu. Mungkin pendapat kedua ini kalau kita misalnya tidak bisa ke masjid yang imamnya bagus, tiba-tiba di masjid yang imamnya bacaannya hancur, ya ikut pendapat kedua ini aja. Kemudian salat berjamaah ini kami sudah catat supaya supaya cepat, enggak baca ibarah fikih lagi. Makruh. Salat berjamaah, ada yang di sekolah-sekolah itu salat duha. Salat duha dilakukan secara berjamaah. Itu gimana? Itu pada dasarnya itu enggak ada salat jamaah, enggak disyariatkan karena salat sunnah itu terbagi 2. Ada yang disunnahkan berjamaah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang tidak disunnahkan berjamaah seperti salat ba'diyah, qabliyah, salat duha, mereka salat berjamaah di sekolah-sekolah anak-anak itu. Terus gimana Ustaz solusinya? Itu tetap boleh kalau dalam pendidikan, mendidik anak supaya mereka biasa salat duha. Para guru-guru biasa, silahkan mendidik anak-anak. Tapi sampai besar guru-gurunya ikut salat duha berjamaah, itu gimana itu? Itu enggak disunnahkan salat berjamaah.
Makanya penting ilmu-ilmu seperti ini supaya kita mendapat fadilah berjamaah yang 27 derajat. Kemudian kemakruhan yang lain, makruh salat di belakang orang yang bajunya bergambar. Kita salat di belakang orang yang bajunya ada tulisan, ada gambar-gambar, itu makruh, menghilangkan kekhusyuan kita. Kemudian ini yang sering terjadi juga, kemakruhan tidak mendapat fadilah berjamaah. Ini shop sudah penuh, 1 shop penuh, 2 shop penuh, 3 shop penuh, enggak ada lagi orang. Tiba-tiba datang 1 orang berdiri di belakang sendirian. Ini sudah penuh nih, tapi orang enggak ada lagi, tinggal dia sendirian di belakang, sendirian di belakang shop, di belakang shop selanjutnya, tapi dia berdiri sendirian. Ini apa hukumnya? Tidak mendapat pahala salat berjamaah. Sering kita ketemu ini, dia berdiri sendirian di belakang. Allahu Akbar. Karena depan sudah penuh. Ini orang yang berdiri sendirian di belakang ini tak mendapat pahala fadilah berjamaah. Dia tetap, ini yang tadi saya bilang, dia berjamaah tapi tidak mendapat pahala berjamaah, tahu tidak sempurna. Dia tak ada ilmu. Mungkin apa, dia enggak ikut belajar, ada kaji-kajian. Makanya ilmu fardu ain ini penting sekali. Kita tahu nih riba haram, luar biasa, haram itu riba. Tapi di pasar dia melakukan riba, dia tak tahu apa itu riba. Ini yang terjadi. Makanya orang kadang sibuk. Ini ilmu faraid luar biasa. Itu ilmu fardu kifayah. Silahkan belajar ilmu fardu kifayah, usul fiqh, faraid misalnya, ilmu sejarah perang-perang Rasulullah dulu. Belajar silahkan, itu fardu kifayah silahkan. Tapi jangan lupa ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu apa aja? Ilmu fardu ain itu mengenal Allah, itu akidah. Siapa Allah yang menciptakan kita? Ini kalau dia salat pun rajin tapi enggak kenal Allah, semua amalannya akan ditolak. Yang kedua, ilmu fardu ain itu fiqh. Dia tahu bagaimana cara wudu yang benar, mandi wajib yang benar, membatalkan wudu, membatalkan salat. Apa itu riba? Ini bab muamalat yang sering terjadi di kita. Makanya kata Umar, jangan orang jangan masuk ke pasar kami kalau dia belum belajar ilmu muamalat, ilmu fiqh. Yang ketiga itu ilmu yang fardu ain itu belajar akhlak. Belajar akhlak. Ini kata Imam Al-Ghazali, akhlak ini adalah fardu ain di atas fardu ain. Bagaimana dia salat tapi hatinya sombong, hatinya ria, dia mengambil hak orang lain. Makanya apa yang utamakan ilmu yang fardu ain ini. Silakan belajar ilmu fardu kifayah tapi jangan lupa ilmu yang fardu ain. Jadi orang yang di belakang tadi, bagaimana dia salatnya supaya tetap mendapat fadilah berjamaah? Dia berdiri, shop sudah penuh, dia sendirian di belakang, misalnya imamnya di sana. Apa yang dia lakukan? Dia tarik 1 orang supaya dia dapat pahala berjamaah. Tapi dia takbir dulu, jangan langsung ditarik. Karena kadang ada orang dia tarik terus dia kesem itu. Dia maju ke depan, akhirnya orang ini di belakang sendirian. Ya, takbir dulu. Allahu Akbar. Bertarik. Tapi usahakan yang ditarik itu orang yang paham. Nanti berkelahi pula di masjid. Karena dia enggak paham. Ini kenapa ini orang? Lagi seorang kok diganggu-ganggu gitu. Allahu Akbar. Tarik. Ini paham dia orang. Dia akan mundur. Terus ini kan bolong nih saat di depan nih. Gimana nih caranya nih? Nanti orang yang di samping itu juga harus paham. Tiba-tiba nanti enggak gerak-gerak, dia ini kosong. Ini diisi syaitan. Orang yang di samping itu harus paham. Kalau dia paham, dia akan apa? Tenang. Kan rapat lagi nih. Kalau nanti ada orang udah sok tadi ada yang bolong, dia masuk ke sana. Dan ini sudah ada kawannya di belakang. Dan ini orang tertolong mendapat fadilah 27 derajat. Nah, ini ilmu-ilmu yang luar biasa. Kemudian kalau imamnya itu sendirian, gimana posisinya? Ini sudah kita tahu. Imamnya sendirian dan ada makmumnya sendirian, maksudnya dia takbir, makmumnya itu ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan, tapi jangan di belakang imam. Jangan di belakang imam, tapi di samping imam, tumitnya lebih mundur sedikit.
ada nanti orang lagi jamaah yang kedua di sebelah kiri imam. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir, dia salat di kanan Rasulullah. Kemudian datang sahabat yang lain salat di kiri Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Maka Rasulullah mengambil kedua tangan kami, kemudian mengarahkan kami ke belakang. Rasulullah gini. Ada dua orang di belakang, di kanan sama di kiri. Jadi Rasulullah gini, diarahkan ke belakang. Ada dua pilihan, makmumnya yang ke belakang atau imamnya yang maju. Mungkin karena kalau makmumnya mundur tidak bisa lagi karena sudah tembok misalnya, makanya imamnya saja yang maju. Makmum tadi merapatkan saf. Kemudian ini dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab yang lain nanti membolehkan. Ada salat misalnya teras seperti ini. Antara imam dengan makmum itu tidak boleh ada penghalang, tidak boleh ada dinding pemisah. Misalnya seperti ini. Kita salat di sini. Ada orang yang salat di luar di teras sini. Ini kan pintunya di tengah. Kalau dia salat pintu ke sini, tidak mendapat fadilah berjamaah. Karena seandainya dia masuk ke dalam, dia harus mundur ke pintu dulu. Pintu itu harus berada di depan dia. Kalau dia salat di sini, salat yang di belakang sana itu tetap sah. Karena seandainya dia masuk masih bisa melewati pintu. Tapi salat di depan pintu tadi itu tidak mendapat fadilah berjamaah. Salatnya tetap sah, tapi tidak dapat 27 derajat. Ini dalam mazhab Syafi'i detail sekali. Makanya dari awal kami katakan itu perlu belajar satu mazhab supaya memang detail kita mempelajarinya. Terus gimana Ustaz yang kalau masjidnya bertingkat? Ini juga. Makanya itu orang yang bangun masjid itu juga harus punya ilmu supaya kita tenang berjamaah itu. Kita kan insinyur yang bangun, bagus megah, tapi ilmu fikihnya enggak ada yang enggak ada yang mengajarkan. Akhirnya udah dibangun sesuai ilmu insinyurnya. Bukan menyalahkan ilmu insinyur, tapi nanti itu ke depan kita bangun masjid itu sesuai dengan ilmu fikihnya. Ada dia salat jamaah di misalnya perempuan di atas tingkat 2, kita tingkat bawah. Sementara tangganya itu dari belakang. Mereka kan masuk ke atas itu, naik ke atas itu tangganya dari belakang. Dia salat. Seandainya dia menuju imam, dia harus mundur dulu seperti kaidah pintu tadi. Itu kan berarti tidak mendapat fadilah berjamaah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab yang lain nanti ada yang tetap dapat fadilah berjamaah. Makanya ini sebagai pelajaran lah bagi kita untuk membangun masjid, bagaimana ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu fiqih ini kita terapkan supaya semua dapat pahala berjamaah. Tapi masjid yang sudah begitu tangganya di belakang itu jangan kita salahkan juga. Kadang yang penting ini itu salah, jangan. Kita bijak, ini perlu ini bijak. Itu terlanjur. Tidak usah kita menyalah-nyalahkan. Kita bijak, insyaallah nanti untuk kedepannya kita bangun masjid yang bagus sesuai ilmu fiqih insyaallah. Mungkin ini saja, sebenarnya masih banyak tentang ilmu berjamaah supaya kita dapat fadilah berjamaah 27 derajat. Tapi di lain kesempatan insyaallah kita lanjut. Dan kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man taraka as-salah faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia sungguh kafir yang nyata. Ada dibahas dalam fiqih at-takrib. Siapa yang meninggalkan salat dia sudah menjadi kafir yang nyata. Para a'immah menjelaskan ketika dia meninggalkan salat karena malas, dia malas, tapi dia masih yakin dalam hatinya itu salat tetap wajib. Dia orang yang fasik, mendapat dosa yang sangat besar.
Tapi orang dia nggak sholat nih, sholat itu nggak wajib. Dia meninggalkan sholat juga, tapi dalam hatinya sholat itu tidak wajib, maka dia sudah keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Yang dimaksud masbuk dalam berjamaah itu seperti apa, Pak? Kadang ada imam sudah gerakannya itu sudah sempurna, cuma bacaannya belum selesai. Jadi yang dimaksud masbuk ada dua makmum, ada masbuk, ada muafik. Ada masbuk, ada muafik. Ini agak rumit pembahasannya, tapi insyaallah kita akan paham. Makmum muafik itu mendapat imam sekedar masih luas membaca Al-Fatihah. Masih membaca Al-Fatihah, berapa ayat Al-Fatihah? 7 ayat. Masih sepanjang Al-Fatihah imamnya berdiri membaca, walaupun dia baca ayat. Misalnya imamnya membaca surah Yasin misalnya dalam salat, kita datang, Yasin, ini imam nih, Yasin wal Qur'anil Hakim, dia baca 1 halaman, kita datang di belakangnya, berarti kita masih makmum muafik. Ini namanya makmum muafik, berarti kita masih dapat imam. Makmum masbuk itu dia tidak mendapat imam sepanjang bacaan Al-Fatihah. Misalnya Allahu Akbar, ini imam, dia baca, ini makmum datang, dia baca ayat Inna a'tainakal kautsar, Inna a'taina sepanjang Al-Fatihah, enggak, tidak. Ini sudah sedikit sekali Inna a'taina. Jadi dia datang itu makmum, itu dia dinilai makmum masbuk. Makmum masbuk karena dia mendapat imam tidak sepanjang Al-Fatihah lagi. Seperti itu. Ini. Kalau makmum masbuk tadi tiba-tiba qul huwallahu ahad, makmum baru datang, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia enggak mendapat imam lagi nih, seluas bacaan Al-Fatihah, sepanjang bacaan Al-Fatihah. Tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar, dia harus ikut ruku. Bacaan Al-Fatihah saya kan belum selesai, gimana? Bacaan Al-Fatihah dia sudah ditanggung oleh imam, dia ikut itu imam. Jangan diteruskan bacaannya, karena dia makmum masbuk. Jangan diteruskan, karena bisa jadi nanti ketinggalan rakaat. Terus kalau makmum muafik gimana, Ustaz? Dia didapat nih bacaan sepanjang Al-Fatihah, misalnya bacaan, tapi dia memang lama bacaan Al-Fatihah si makmum tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lama dia. Ini dia makmum muafik, dapat imamnya, kemudian imam ruku, dia belum selesai Fatihah. Apa yang dilakukan? Boleh melanjut, harus dilanjutkan Al-Fatihahnya, dilanjutkan. Allahu Akbar. Imam sudah ruku, dia masih baca Al-Fatihah nih. Sami Allahu liman hamidah. Imam, dia masih baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sujud, imam masih baca Al-Fatihah. Khusyuk ini orang, luar biasa. Kemudian duduk di antara 2 sujud, masih baca Al-Fatihah juga. Sujud imam, sujud yang kedua, dia masih baca Al-Fatihah. Sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua mau berdiri, dia Allahu Akbar. Dia masih mendapatkan itu rakaat. Karena makmum itu tidak boleh tertinggal dari imam 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu apa? Ruku, sujud, i'tidal. I'tidal itu rukun yang pendek. Ada nanti kita ruku, imamnya sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. I'tidal itu rukun yang pendek, duduk di antara sujud, rukun yang pendek. Berarti tinggal 3. Itu tadi rukun yang panjang. Imam jangan sampai berdiri dari sujud yang kedua. Seperti itu, insyaallah. Insyaallah kalau tidak ada lagi, kita kalau baca al-sunnah itu dijahakan pada dalam hati. Makmum atau imam?
salatnya Dijahar dibaca dalam di mulut atau di dalam hati baca. Dalam salat. Ada pembahasan di sini nanti. Ada kadang dia makmum, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia dijaharkan, sebetulnya itu disirkan. Sudah ada imam, dia itu disirkan. Tapi kadang ada orang Alhamdulillah, sampai kedengaran ini suara dari dia. Akhirnya dia tashwish lil akharin, dia mengganggu orang yang lain juga. Akhirnya orang ini enggak khusyuk yang di samping dia. Oh, ini bacaannya keras-keras gini. Cukup dalam hati. Enggak kedengaran, tapi ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di samping sampai terganggu kekhusyukannya. Maka orang ini melakukan dia mengganggu orang lain dalam salat. Dia tidak makruh nanti salat dia jadinya. Tapi makmum itu membaca sir. Jangan sampai keluar dari jangan sampai dikeraskan. Imam yang keras nanti bacanya. Kecuali dia misalnya ketinggalan salat, dia mengqada salat maghrib, isya, subuh. Dia sendirian dia mengqada. Dia jaharkan itu. Dia mengqada sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada orang di masjid, dia mengqada sendiri. Itu disunnahkan dijaharkan. Kalau salat sendirian, mengqada ataupun dia salat sendirian, disunnahkan tetap dijaharkan. Tapi kalau berimam itu harus disirkan, jangan sampai mengganggu orang lain. Seperti itu. Insyaallah demikian kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.